Halo sahabat Krus, jumpa lagi sama saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Nah, pada konten kali ini kami kedatangan pasien ya, yaitu jenis hewannya anjing dan usianya sudah 13 tahun ya. Anjing jenis tackle atau mini dachshund. Jadi historinya adalah anjing ini sebenarnya sudah terdeteksi secara klinis. Dia mengalami gejala pyometra itu di 2017, teman-teman sekalian ya. Jadi memang pada saat itu sudah berumur 10 tahun ya. Jadi kita jelaskan memang risikonya lebih besar. Kemungkinan pada saat itu juga kami belum dilengkapi peralatan medis yang menunjang, tentunya penggunaan alat mesin anestesi ini. Nah, jadi dengan berbagai pertimbangan, hasil adalah si owner memutuskan untuk tidak dioperasi. Jadi depending operasinya diobati, di treatment. Kebetulan jenis pyometra itu pyometra terbuka. Kemudian berobat seiring dengan berjalannya waktu ya, 2017 berobat, kemudian 2018 juga berobat, 2019 juga berobat gitu ya. Dan memang kondisi si hewan pada saat itu masih terbilang tidak sehat, cuman kondisi masih oke pada saat itu ya, karena memang pertimbangan faktor usia ketika mau dioperasi. Biasanya nanah yang terakumulasi ketika kita suntikan hormon itu dia keluar ya. Jadi si owner juga merasa senang bahwa akumulasi nanah itu keluar, jadi banyak yang keluar. Jadi mungkin tidak terjadi akumulasi yang terlalu banyak di dalam rahimnya si anjing ini. Nah, 2020 kemarin ketika dicek ya, kita suntik hormon juga, antibiotik juga, tapi dia tidak keluar. Artinya pyometranya sudah bersifat tertutup ya. Dan kita lihat bahwa abdomennya atau perutnya kita palpasi itu sangat kencang ya. Jadi kenaikan juga bertambah sekitar 100-200 gram atau 0,2 kg. Artinya apa? Kemungkinan yang terjadi adalah akumulasi cairan nanah tersebut di dalam rahim atau uterus itu terus bertambah. Dan ini membuat kondisi si anjing menjadi drop ya. Jadi kesini pun kondisi anjing itu sudah tidak memakan, sudah bergetar ya. Jadi dia lemah gitu ya. Cuman gejala muntah belum terjadi. Ketika didapat gejala klinisnya, kemudian kita melakukan ultrasonografi. Artinya kita melakukan USG pada anjing tersebut. Dan memang berdasarkan hasil USG bahwa terdapat akumulasi yang sudah banyak di dalam rahim dia. Kemudian setelah sudah mendapatkan hasil, lalu kita mencari jalan terbaiknya adalah dengan dilakukan operasi steril pengangkatan rahim dan ovarium pada anjing tersebut ya. Nah, kita akan menjadwalkan operasi pada hari hanya anjing kita cek pemeriksaan darah terlebih dahulu, mengingat anjing ini memang usianya sudah 13 tahun dan sangat berisiko. Halo sahabat The Krus, kali ini kita punya satu kasus seekor anjing. Suspeknya ada penyakit pyometra, jadi rencananya dia akan dioperasi hari ini. Sebelum operasi seperti biasa kita melakukan pemeriksaan darah, baiknya hematologi darah sama kimia darah. Saat ini saya akan running yang hematologi darahnya gitu ya. sahabat The Krus, hasil darahnya si Eva nih, yang anjing yang bakalan rencananya dioperasi sudah keluar.
baik yang hematologi maupun yang kimia darah. Seperti biasa, hasil darah ini akan didiskusikan dulu sama Dr. Ferry dan nanti penentuannya dia bisa dioperasi atau tidak. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tonton terus ya. A few moments later. Dan hasil hematologi darahnya dan kimia darahnya itu sangat buruk sebenarnya ya. Terutama white blood cell-nya ini kalau kita lihat hasilnya 29 ya, sedangkan normal ada 17, berarti udah 2 kali lipat dari ambang maksimal normalnya. Berarti memang sudah banyak terdapat akumulasi atau infeksi bakteri pada tubuhnya. Dia juga mengalami anemia, red blood cell-nya atau sel darah merahnya juga dia rendah. Kemudian yang paling rendah adalah plateletnya. Plateletnya atau kuping darahnya itu 16 ya, padahal batas minimal bawah adalah 165. Bisa dilakukan operasi apabila 2/3 dari batas normal bawah. Nah, ini juga tidak sampai sebenarnya, artinya terjadi trombositopenia. Ini menyebabkan hewan menjadi lemah gitu ya. Anemia juga terlihat menjadi lesu ya. Kemungkinan bakteri ini sudah ada di dalam darah ya, bakteremia, atau kemungkinan sudah sepsis ya. Kemudian dilihat dari kimia darahnya, terlihat di sini albumin rendah dan ureum ya serta kreatinin itu tinggi. Kemudian natriumnya tinggi, total proteinnya juga tinggi, serta globulinnya juga tinggi. Nah, garis besarnya adalah ini pada ureum dan kreatinin. Ini berarti hewan sudah mengindikasikan bahwa hewan terkena gangguan fungsi ginjal, mungkin karena sudah berumur ya. Jadi, tapi untuk fungsi hati masih relatif lebih baik, karena kita tahu bahwa penggunaan obat bius itu yang mendetoksifikasi adalah organ hati, kemudian diteruskan ke ginjal. Berdasarkan hasil darahnya, kemudian gejala klinisnya dan pemeriksaan USG-nya, bahwa kita memutuskan untuk melakukan operasi tidak bedah steril pada anjing ini. Dengan catatan, operasi ini sangat berisiko besar terhadap nyawanya. Tapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Karena apabila kita melakukan operasi ini dan berhasil, kesempatan hidup dia itu ada, walaupun nilainya sebesar 30% ya. Tetapi ada kesempatan buat dia bisa bertahan untuk hidup, karena sumbernya ada pada di infeksi saluran rahim dia. Tetapi apabila operasi ini tidak dilakukan, maka tidak ada pilihan. Kemungkinan besar anjing ini akan mati karena akumulasi nanah akan terus bertambah, sehingga bakteri juga bertambah. Antibiotik yang diberikan juga tidak bisa mengcover ya. Alhasil terjadi sepsis, bakteremia menyerang ke seluruh organ yang mengakibatkan kematian pada anjing. Dan ini memang sudah keputusan terakhir setelah kita berdiskusi dengan owner bahwa pertama ini sudah berlangsung selama 3 tahun ya, sudah sangat lama gitu ya. Yang kedua, karena sudah terlalu lama, hasilnya mendapatkan hasil pemeriksaan darah yang sangat tidak baik, kemudian dari gejala klinis juga hewan sudah lemah. Memang sangat berat keputusannya untuk melakukan satu tidak bedah dengan hasil pemeriksaan darah yang tidak baik ya. Tetapi ini adalah jalan satu-satunya yang harus kita ambil, karena dengan mengoperasi dia berarti ada 30% kesempatan dia untuk bisa hidup atau survive. Operasi ini sangat berisiko ya, kalau kita lihat dari hasil darahnya, gejala klinisnya dan umurnya sangat berisiko besar. Berarti kita harus melakukan operasi dengan sangat prosedural ya, dengan menggunakan mesin anestesi. Ini sangat aman ya, karena untuk usia-usia senior dengan menggunakan alat ini membantu kami dalam melakukan operasi tidak bedah minimal dalam penggunaan obat bius ya, karena memang kalau menggunakan anestesi mesin ini dia disulfurannya bersifat tidak hepatotoksik ya, tidak bersifat racun terhadap fungsi hati. Penyakit pyometra ini sebenarnya sudah saya jelaskan itu pada judul konten pengobatan pyometra pada kucing. Penyebab sama antara anjing dan kucing, yang pertama bisa karena ketidakseimbangan hormon,
yang kedua ada infiltrasi infeksi bakteri. Nah, yang ketiga tadi penggunaan preparat hormonal ya, seperti penggunaan preparat hormonal untuk KB itu memang sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi, dan itu bisa dikatakan sebagai malpraktek. Kenapa? Karena preparat hormonal tersebut dapat menyebabkan menstimulasi terjadinya infeksi rahim atau yang disebut dengan pyometra. Nah, kasus pyometra ini didiagnosa dengan melihat dari gejala klinisnya, kemudian juga dari ultrasonografinya dan hasil pemeriksaan darahnya mengarah pada kasus pyometra tertutup. Kemudian cara pengobatannya yang terbaik adalah memang hanya dengan melakukan proses operasi ovary hysterectomy, atau istilah awamnya adalah melakukan proses steril. Steril atau operasi ovary hysterectomy atau steril ini adalah operasi pengangkatan ovarium dan serviks atau uterus atau rahimnya ya. Jadi wajib diangkat rahim atau uterus beserta dengan ovariumnya. Jadi ingat, ovariumnya jangan sampai tertinggal. Dan ini akan berdampak nanti ke depannya. Pencegahan yang kita lakukan pada anjing jenis kelamin betina, yang pertama, satu, bagi saya dilarang menggunakan preparat hormonal KB. Itu tidak boleh. Di tempat kami tidak ada seperti itu. Yang kedua, sebaiknya di steril di umur muda, mungkin di umur 7 bulan ya, atau 8 bulan. Yang penting tidak dalam keadaan loops atau mens. Kenapa bisa di steril? Satu, banyak manfaat dari steril. Ini juga sudah saya jelaskan di konten pengobatan pyometra ya pada kucing. Itu saya jelaskan apa manfaat steril pada anjing ataupun kucing. Salah satunya adalah manfaatnya untuk mencegah terjadinya infeksi rahim atau yang kita sebut tadi adalah pyometra. Kemudian bisa mencegah terjadinya kanker payudara, dan beberapa manfaat lainnya juga ada dijelaskan di konten tersebut. Kemudian kontrol ke dokter hewan jika terjadi sesuatu kelainan perilaku ataupun kelainan klinis ya pada anjing. Contohnya apa? Satu, pada bagian vaginal alat kelamin itu terlihat cairan, misalnya cairan berwarna coklat kehitaman atau merah bercampur kuning seperti orange gitu ya, seperti nanah. Nah, itu segera langsung dicek ke dokter hewan langganan teman-teman sekalian. Dengan demikian, dokter hewan pasti akan memberikan solusi treatment yang terbaik untuk hewan kesayangan Anda. Baik, sahabat Equus, pengen tahu bagaimana operasi steril pada anjing betina usia 13 tahun dengan menggunakan perlengkapan yang kita punya? Kita langsung saja ke video berikut ini.
adalah bagian uterus atau rahim anjing yang ada infeksi piometranya. Gejala khasnya itu uterusnya membesar, di dalam sini biasanya ada akumulasi cairan atau nanah. Kita coba buka ya. Nah, kita pecahkan. Nah, ini masih dulu. Ini akumulasi. Nah, ini sudah menjadi ini sudah gumpalan darah sih. Nah, gumpalan darah inilah yang kita namakan infeksi darah beku. Nah, ini gejala khasnya seperti ini nih, ada akumulasi cairan nanah, bahkan juga darah beku yang sering ada pada uterus atau rahim, baik di anjing maupun di kucing. Nah, itu tadi yang sudah kita lakukan ya, proses operasi steril pada anjing betina ya. Kita sudah mengangkat rahim, cervix dan ovariumnya ya. Jadi kita lihat banyak sekali akumulasi nanah di sini di dalam rahimnya. Nah, ini yang menyebabkan si hewan jadi lebih buruk kondisinya ya. Memang operasi yang kita lakukan sekarang ini sangat berisiko ya. Kenapa dibilang sangat berisiko? Karena dari hasil darahnya juga, dari hematologinya juga tidak bagus ya, karena mungkin faktor sudah terlalu lama ini infeksinya berlangsung. Dari organnya juga ya memang ada beberapa, terutama ginjal yang bermasalah ya, tapi mungkin karena faktor usia ya, karena usia anjing ini sudah 13 tahun ya. Nah, demikian informasi yang bisa kami berikan untuk sahabat The Cruz ya. Mudah-mudahan bisa lebih aware lagi kita terhadap hewan kesayangan kita. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.